Shalom, selamat malam. Penuh sukacita malam hari ini. Bersama kita akan melaksanakan ibadah sektor pelayanan di Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 16 bait 1 dan baitnya yang kedua, Kau yang layak. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia. Termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya, sungguh bersyukur atas bumi yang Engkau berikan. Tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini, kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Kitab Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu. Sekiranya hidupku tentu. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada kesempatan ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Bapa, berfirmanlah bagi kami, agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu itu. Dan kami mohon Bapa, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti segala kehendak-Mu di dalam firman tersebut, bahkan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu Bapa, kami senantiasa mau mendengar firman-Mu, bahkan mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Demikian bunyinya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi
Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak dijauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan ini saya memberikan tema ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Allah adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Tetapi ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan Allah mendatangkan murka Allah. Jadi ada dua perbuatan yang berakibat menyenangkan Tuhan dan menimbulkan murka Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada perenungannya, perlu diketahui dahulu bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan setelah Salomo wafat dan diganti anaknya bernama Rehabeam. Dan dikala Rehabeam sedang memerintah, pada saat itu pula kerajaan Israel terpecah dua. Kerajaan Israel Utara yang disebut kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria dengan rajanya Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat ini pada zaman Raja Salomo melarikan diri ke Mesir. Setelah dia mendengar Salomo meninggal, dia mau kembali. Dan orang-orang Israel, keturunan Israel lainnya selain Yehuda, mengangkat dia menjadi raja. Sedangkan kerajaan Israel Selatan disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dengan rajanya Rehabeam dan semula raja Israel, yaitu Rehabeam bin Salomo. Inilah cara Tuhan mengoyakkan atau memisahkan keturunan Israel dari Yehuda atau dari keluarga Daud yang kita baca tadi pada ayat 21. Pada perkembangan selanjutnya, ketika raja ke-12, raja Yehuda yang ke-12 bernama Ahaz memerintah pada tahun ke-12 di Yerusalem, pada saat itu juga di Samaria, Hosea bin Ela menjadi raja dan memerintah Israel Utara selama 9 tahun. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan Allah murka kepada orang Israel? Kan di situ persoalannya. Tuhan Allah murka kepada orang Israel Utara yang dipimpin oleh Raja Yerobeam bin Nebat sampai dengan Raja Hosea bin Ela. Mereka dibuang ke Asyur, dibawa oleh Raja Asyur bernama Salmaneser pada tahun ke-7 Hosea atau tahun ke-4 Hizkia. Mereka dibuang ke Asyur. Jadi kerajaan Israel Utara, orang-orang Israel Utara dengan rajanya itu yang pertama dibuang oleh Tuhan ke Asyur.
Jadi Tuhan memakai Raja Asyur untuk mewujudkan murka Tuhan Allah atas Israel dan Yehuda. Jadi Tuhan punya kebebasan, punya hak prerogatif untuk bertindak. Kemudian orang-orang Yehuda yang dipimpin Raja Hizkia bin Asa itu juga dibuang oleh Tuhan ke Asyur dengan menggunakan Raja Asyur yang waktu itu bernama Sanherib pada tahun ke-14 pemerintahan Hizkia. Jadi baik kerajaan Israel Utara maupun kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, tetap mendapat penghukuman Tuhan. Ya. Jadi bukan cuma kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria, tapi juga kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Nah, kita lihat dulu pada pemerintahan Raja Hosea di Israel. Raja Hosea ini melakukan kejahatan di mata Tuhan atau di hadapan Tuhan, yang berakibat orang Israel yang dipimpinnya jatuh ke dalam dosa atau berdosa kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Karena mereka orang-orang Israel telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan sebagai berikut. Ya, tadi bacaan kita sudah jelas. Pertama, menyembah Allah lain. Padahal sudah ditegur dalam Hakim-Hakim 2 ayat 17. Tidak boleh menyembah Allah lain. Malah dalam 10 penyuruhan dikatakan, jangan kamu menyembah ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi peringatan ini sudah diberikan oleh Tuhan pada waktu orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di gurun pasir itu, di gurun Sinai, Tuhan menyampaikan 10 penyuruhan kepada Musa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan dari depan orang-orang Israel. Dan menurut ketetapan yang dibuat oleh Raja Israel. Jadi pertama, menyembah Allah lain atau menyembah alat lain. Kedua, hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang Tuhan sudah singkirkan dari negeri perjanjian itu. Ketiga, mereka menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mendirikan tugu-tugu berhala, bukit pengorbanan di mana mereka diam, mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di atas bukit mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Ketujuh, mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Kedelapan, mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Hal ini kita bisa bandingkan dengan Hakim-Hakim 2 ayat 2 dan 17, Hakim 3 ayat 6, 1 Samuel 7 ayat 3, 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3, 22 dan 24. Kemudian Tuhan katakan begini kepada orang Israel. Mereka orang-orang Israel yang dipimpin oleh Raja Yerobeam sampai dengan Raja Hosea telah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah berulang kali mengingatkan mereka, termasuk orang-orang Yehuda, untuk tidak melakukannya, baik melalui para nabi maupun melalui tukang tilik. Yakni dikatakan oleh Tuhan begini dalam bacaan kita tadi. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat, dan tetap ikut segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan para nabi, hamba-hambaku. Namun mereka tidak mau mendengar. Melainkan dalam bacaan kita dikatakan menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kesembilan, mereka menolak ketetapan-ketetapan Tuhan kepada nenek moyang mereka dan meninggalkan segala perintah Tuhan, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, yakni mengikuti dewa kesia-siaan, membuat 2 anak lembu tuangan seperti dilakukan oleh orang-orang Israel di gurun begitu, dan membuat patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api.
melakukan tenung dan telaah, memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi ada 17 bentuk perbuatan dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dari 17 perbuatan dosa ini dapat kita kelompokkan. Kelompok pertama, hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa asing. Kedua, menyembah berhala. Ketiga, berperilaku tidak berkenan bagi Tuhan. Ini yang terjadi. Dari ke-17 bentuk dosa itu dapat kita kelompokkan dalam 3 kelompok perbuatan itu, yaitu hidup menurut adat istiadat bangsa kafir atau bangsa asing. Kedua, menyembah berhala. Ketiga, berperilaku tidak berkenan bagi Tuhan. Nanti kita tahu dengan perbuatan ini kita akan coba nanti mengintrospeksi diri kita sebagai orang Kristen masa kini. Tuhan sangat murka pada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya, kecuali suku Yehuda. Namun Yehuda pun tidak berpegang pada perintah Tuhan, melainkan hidup menurut yang di depan orang Israel. Akibatnya Tuhan menolak segenap keturunan Israel dan menindas mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya, yakni dibuang ke Asyur. Jadi ibu bapak, pembuangan orang Israel di masa Raja Hosea dan orang-orang Yehuda di masa Raja Hizkia ke Asyur adalah bentuk penghukuman Tuhan atas perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Bentuk penghukuman Tuhan itu bisa dalam bentuk pembuangan, bisa dalam bentuk bencana alam. Kita ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Kita ingat air bah di zaman Nuh. Itu bentuk bencana alam. Ketiga, menggagalkan usaha manusia yang mau menentang Tuhan dengan melalui menara Babel, membangun menara Babel. Jadi kita lihat bentuk-bentuk penghukuman Tuhan itu. Ada 3 bentuknya kalau kita mau klasifikasi. Kemudian atas perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Inilah yang kita bisa lihat dari ayat 13 sampai ayat 22. Jadi dari ayat 7 sampai ayat 22 itu berkaitan dengan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita udah tahu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda yang mendatangkan sakit hati Tuhan. Dan semua itu menjadi peringatan bagi murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Menjadi peringatan kepada kita, jangan kita hanya baca itu, tapi mari kita melihat ini sebagai peringatan. Supaya kita tidak terperangkap kepada kehidupan orang Israel zaman dulu. Kisah orang Israel yang mengikuti raja mereka yakni Yerobeam sampai dengan Raja Hosea yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan telah menyerumuskan orang-orang Israel ke dalam dosa. Seharusnya Yerobeam sampai dengan Hosea sebagai raja dan pimpinan umat Tuhan menuntun dan memberi contoh yang baik kepada rakyatnya atau umat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, supaya diberkati, dilindungi, dan diberi damai sejahtera oleh Tuhan dan bukan sebaliknya. Dengan demikian, ibu bapak sekalian, renungan kita saat ini mendorong kita untuk taat dan setia kepada Tuhan, yakni melaksanakan perintahnya, ajarannya, serta tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketaatan dan kesetiaan itu penting. Kita harus melaksanakan perintahnya dan ajarannya, kemudian mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan kita senantiasa menyembah dan memuji Tuhan. Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian dari peristiwa ini, hal-hal apa yang patut kita perhatikan dan lakukan? Ini penting. Pertama, jauhkanlah diri kita dan tolak sekuat-kuatnya keinginan duniawi atau keinginan daging yang tanpa sadar menggiring kita supaya jatuh pada penyembahan masa kini. Berupa misalnya menganggap uang, jabatan, kedudukan, kekayaan sebagai hal yang utama dalam hidup, yang sehingga membuat kita memujanya dan tanpa sadar membuat kita terjerat pada perbuatan jahat, yaitu penyembahan kepada
hal-hal tadi. Kita lihat semua itu. Bagaimana dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berkaitan dengan uang dan kekayaan, kemudian jabatan dan kedudukan. Tapi di samping itu kita menjauhkan diri dari perbuatan jahat yaitu penyembahan, tetapi kejarlah dan lakukanlah untuk menyatakan buah roh dalam hidup kita. Kedua, hendaklah kita hidup sebagai anak Tuhan yang mengembang kasih Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu melalui tutur kata dan perbuatan kita untuk menjadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus, serta menuntun mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu mengajar mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya mula-mula. Ini perintah. Ini perintah. Jangan hanya kita dengar waktu khotbah di hari Minggu atau sektor keluarga atau kita baca. Ini perintah harus dilaksanakan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa Tuhan Yesus bilang jadi murid? Kenapa Tuhan Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridnya? Maksudnya supaya setiap orang yang menjadi murid Yesus, dia harus belajar tentang ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Dia harus belajar, kemudian dia meneladani perilaku hidup Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi jangan dikira menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Yesus itu hanya satu kalimat tanpa makna. Sangat besar sekali maknanya. Bagaimana orang-orang yang menjadi murid Yesus itu harus terus-menerus belajar tentang firman Tuhan, aturan Tuhan. Kemudian kita hidup menurut perilaku Tuhan Yesus. Apa perilaku Tuhan Yesus? Taat dan setia kepada kehendak Bapa di sorga sampai dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Coba kita bayangkan ketaatan Tuhan Yesus. Karena itu kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang menyebut kita sebagai anak Tuhan itu bukan manusia. Tuhan Yesus sendiri katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi seperti dia adalah anak Bapa. Di mana aku berada dengan Bapakku, di situ kamu ada. Nah, yang penting di sini laksanakan perintah Tuhan Yesus. Saya tidak tahu Bapak Ibu selama hidup percaya kepada Tuhan Yesus melaksanakan ini atau tidak. Kita tidak usah hitung berapa banyak kita lakukan. Satu orang dapat kita bawa menjadi murid Tuhan Yesus, malaikat di sorga bersukaria. Ini penting kita pahami. Jadi kalau ada orang bisa bawa orang lain menjadi murid Kristus 100 orang, tidak usah kita terpengaruh. Karena Tuhan tahu potensi kita. Tetapi kalau kita hanya bawa satu orang, Tuhan mengetahui potensi kita. Tapi Tuhan juga lihat keinginan hati kita yang kuat untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Kemudian, bahkan apabila kita sebagai pemimpin, supaya kita berperilaku yang baik, rendah hati, bijaksana, sabar, memberi teladan yang baik pada siapapun yang kita pimpin, baik dalam keluarga, persekutuan, masyarakat, bangsa, dan negara, serta selalu berpedoman pada firman Tuhan yang berwujud perintahnya dan ajarannya. Ini penting. Kita jangan meniru cara kepemimpinan Raja Hosea. Ya. Kita juga jangan meniru kepemimpinan Raja Hizkia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa di mata Tuhan dan membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda jatuh ke dalam dosa. Dan yang keempat, di tengah situasi dunia saat ini, khususnya Indonesia secara beruntun dilanda berbagai bencana, baik bencana alam, kita tahu gempa bumi
hujan lebat, badai topan, tanah longsor di beberapa daerah. Kemudian mewabahnya virus corona sejak awal tahun 2020, serta kecelakaan yang menimpa sebagian bangsa Indonesia, khususnya pula tenggelamnya KRI Nanggala 402, mengharuskan kita semua mengintrospeksi diri, baik sikap dan tingkah laku hidup maupun tutur kata kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini, supaya berkenan kepada Tuhan. Peristiwa tersebut di atas harus memotivasi dan mendorong kita untuk dapat mengemban perbuatan iman kita, yakni turut prihatin dengan para korban dan menjadi saluran berkat bagi mereka, serta tetap waspada dalam upaya memberantas virus corona dengan cara menerapkan protokol kesehatan sebagaimana telah dianjurkan oleh pemerintah walaupun kita telah divaksin. Jadi kalau sudah divaksin jangan gaya melepaskan protokol kesehatan, karena vaksin itu bukan jaminan. Dia hanya membuat imun kita bertambah, tapi tergantung kondisi kita dan tergantung bagaimana cara hidup kita. Ya. Jadi ini yang penting. Kelima, sebagai murid-murid Tuhan Yesus atau gereja, kita harus tampil sebagai garam dan terang dunia dalam tutur kata dan perbuatan yang menghibur, memberi kekuatan dan harapan, serta membangkitkan sukacita dan semangat hidup berdasarkan kasih Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang garam dan terang dunia, Alkitab berkata, Tuhan Yesus katakan, kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Jangan cuma baca. Mari kita renungkan bagaimana kita mengaplikasikan diri kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia di mana kita hadir di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan, mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Di mana kita berada pada orang-orang dalam kegelapan, mereka menjadi terang. Kehadiran kita membuat mereka menjadi terang. Kehadiran kita membuat mereka tidak jatuh dalam kejahatan. Dan kehadiran kita membuat mereka mengenal Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan cuma garam dan terang, tapi kita sendiri tidak tahu mengaplikasikan hidup itu sebagai garam dan terang dunia. Padahal itu maksudnya tutur kata dan perbuatan yang menghibur, memberi kekuatan dan harapan, serta membangkitkan sukacita dan semangat hidup berdasarkan kasih Kristus. Itulah hal-hal yang kita perhatikan. Kalau tadi kita berbicara latar belakang orang Israel terpecah dua, kemudian bencana yang menimpa orang Israel sampai mereka dibuang karena pelanggaran mereka, ketidaktaatan mereka. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita melihat ini? Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Karena kita tidak boleh melepaskan diri dari kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setiap orang yang percaya pada Kristus, Tuhan sudah hadir dalam batinnya melalui Roh Kudus. Tapi kita kadang-kala tidak menyadari kehadiran Roh Kudus. Kita ibarat cerita dalam Alkitab, murid-murid di atas perahu di Danau Galilea membiarkan Tuhan Yesus di haluan. Tiba-tiba datang angin ribut di danau itu. Dan mereka hampir tenggelam. Baru mereka katakan, Guru, kita akan binasa. Tapi Tuhan Yesus tegur mereka, hai kamu orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus menegur badai dan gelombang dan menjadi redah. Baru mereka bertanya lagi, siapakah orang ini? Sudah hidup bergaul dengan Tuhan Yesus begitu lama masih heran. Ini, jangan kita menjadi seperti demikian. Nah, kesimpulannya apa? Dari kita membaca firman Tuhan, kita renungkan bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita harus melakukan. Apa kesimpulannya? Pertama, taatlah dan setialah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang telah menebus dosa kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita mendapat kedudukan yang luar biasa sebagai anak Allah. Ini kebanggaan kita. Ini kebanggaan kita. Tidak ada agama lain yang menyatakan pengikut Kristus itu seperti kita anak Allah. Tetapi secara jelas
Tuhan Yesus menyatakan kita sebagai anak Bapa di sorga. Itu kebanggaan kita. Tapi jangan kita salah gunakan kebanggaan itu. Ya. Kedua, serahkanlah dirimu pada pimpinan Tuhan, serta andalkan Tuhan dalam segala hal, dimanapun dan kapanpun, supaya Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Jadi, laksanakan perintah dan ajaran Tuhan, jangan menyembah ilah-ilah lain di hadapanku, dan lakukan ajarannya. Perintah Tuhan itu jelas. Jadikan semua bangsa muridku, dan seterusnya, dan ajarlah. Yang mengajar orang-orang yang baru mengenal Kristus bisa saja kita semua, bapak-bapak dengan ibu-ibu. Cara mengajarnya juga menjadi teladan dengan beri teladan dan sebagainya. Bukan seperti mengajar di tempat sekolah, tidak. Dengan teladan kita sudah mengajar. Jadi jangan bilang begini, "Aduh, saya nggak bisa mengajar kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, karena saya ini bukan pendeta, saya ini bukan penatua diaken, saya ini tidak pernah jadi guru." Tidak. Tuhan akan pakai kita dengan keberadaan kita. Yang penting kita mau melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita aminkan pemberitaan Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 117 ayat 1, 3, dan 12. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dapat membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan dari firman-Mu itu kami dapat memetik pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan hadirat-Mu sebagai anak-anak tebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi meteraikan dalam batin kami, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kiranya dengan firman-Mu ini kami senantiasa mengevaluasi, bahkan mengintrospeksi diri kami sebagai anak-anak Bapa, agar kami selalu taat dan setia padamu, melakukan perintah-Mu, dan senantiasa belajar dari ajaran-ajaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, tetapi mereka banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran kasih-Mu
dengan hati yang tulus dan dalam kerendahan hati, supaya banyak orang percaya kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya kewenangan untuk menjadi orang yang tidak percaya kepadamu menjadi percaya kepadamu, sebagaimana Engkau telah lakukan bagi Saulus, kemudian menjadi pemberita Injilmu dengan bernama Paulus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang jatuh ke dalam pencobaan, kelalaian hidup mereka yang tidak berpegang pada kehendak-Mu. Tuntunlah mereka ya Bapa, agar mereka boleh kembali kepada ke jalan yang benar. Dan Tuhan menyapa mereka, dan Tuhan menolong mereka. Saudara-saudara kekasih kami yang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka ya Bapa, dan jamah mereka, agar kesembuhan daripadamu boleh terjadi bagi mereka. Dan biarlah upaya penyembuhan yang mereka lakukan Engkau berkati ya Bapa, supaya mujizat daripadamu terjadi melalui kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga-keluarga kekasih kami dimanapun berada, setiap rumah tangga. Berkati Bapa rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam rumah itu, termasuk cucu-cucu dan sebagainya, anak mantu. Tuhan jaga mereka semua dalam keluarga, supaya keluarga mereka menjadi keluarga yang menyembah Engkau dan menjadi saksi-Mu yang setia memberitakan firman dengan cara yang Tuhan perkenankan bagi mereka. Karena itu Bapa, kuatkanlah mereka senantiasa. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi korban yang mengalami musibah, baik korban daripada bencana alam di Nusa Tenggara Timur maupun gempa bumi di Jawa dan gelombang dimanapun berada, juga korban daripada tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Hiburkanlah mereka yang berduka cita, dan Tuhan berikan pelihara mereka senantiasa. Berkatilah pemerintah kami ya Bapa, agar pemerintah kami terus-menerus melakukan apa yang Engkau kehendaki mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu berkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Dan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan yang takut akan Tuhan, berkatilah mereka supaya bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang damai, sejahtera, dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Apapun organisasinya, jadikanlah gereja sebagai alat yang berguna di tangan-Mu ya Tuhan, agar gereja-Mu boleh hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi mereka. Khususnya bagi GPIB, dan lebih khusus lagi jemaat Batra Kasih, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu dalam pelajaran GP Batra Kasih. Kami serahkan juga Pendeta Robert Wage yang menjadi ketua majelis jemaat, pendeta di jemaat ini, juga Pendeta Dina yang melayani jemaat ini, dan pendeta-pendeta lain yang ikut membantu. Tuhan memberkati mereka pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah mereka senantiasa melayani dengan penuh sukacita, karena mereka tahu Tuhan hadir selalu. Bahkan para penatua, diaken, dan pengurus kategorial, dan semua unsur yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu, termasuk karyawan kantor majelis jemaat, satpam, maupun tim media, semuanya yang Tuhan yang terlibat, Engkau menyertai mereka semua. Bahkan dalam ibadah keluarga ini, Engkau berkati pelayan liturgis dari sektor 1 dan pemandu lagu, organis, Engkau berkati semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Apabila kami beristirahat sepanjang malam hari ini, Tuhan memberikan kepada kami tidur nyenyak, dan Tuhan menjaga kami dan memelihara kami, dan biarlah malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar kami, dan Tuhan melindungi kami dan membangunkan besok pagi. Terima kasih Bapa dalam surga.
Inilah doa syafaat kami yang kami pohonkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan berkati kita dan persembahan kita. Kita mengangkat pujian Gita Bakti 82 baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi
Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi? Karena Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat, Rabu 28 April 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendatua Albert T. Manopo, pelayan liturgi Diaken dari sektor pelayanan 1 GPIB Bahtera Kasih, organis Saudara Samuel Saranamual, pemandu lagu Ibu Evin Pasla Sapulete, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelkat PKLU via online. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021. Waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Organis Bapak Eki Rumbu. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 28 April 2021. Pelaksana harian Majelis Jemaat, Pendatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Pendatua Albertina Mual Sekretaris. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 277 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita.